Pernahkah teman-teman menyadari bahwa ketika Anda bertemu dengan orang yang bisa hipnotis itu, Anda bisa melihat bagaimana cara pola pikirnya atau cara mikirnya bagaimana. Rata-rata orang yang bisa menghipnotis pikirannya cerdas. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini luar biasa teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya, buat Anda yang belum subscribe di YouTube, silahkan Anda subscribe. Buat Anda yang belum follow di TikTok, silahkan Anda follow terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Masuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah membeli e-book Kitab Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah tergabung di kelas Mahir Hipnotis bersama saya. Kenapa di awal saya katakan bahwa ketika Anda bertemu orang yang bisa hipnotis itu rata-rata pola pikirnya cerdas. Bahkan seorang ahli hipnotis yang Anda temui dimanapun, nah Anda bisa mengetahui ketika Anda berdiskusi, ketika Anda ngajak ngobrol, biasanya Anda akan mempunyai pikiran, wah ini orang ini cerdas sekali. Ini umum ya, hampir dipunyai oleh orang-orang yang serius belajar ilmu hipnotis. Lantas rahasianya di mana sih? Apa sih yang menyebabkan ketika orang belajar ilmu hipnotis ini kok mempunyai kecerdasan di atas rata-rata? Terlepas dari backgroundnya, maksudnya tingkat pendidikan formalnya. Apakah dia hanya lulusan SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, atau bahkan tidak sekolah pun. Nah, ketika mereka belajar ilmu hipnotis ini, entah kenapa pikirannya menjadi sangat cerdas. Oke teman-teman, kita bahas secara ilmiah ya. Jadi ketika Anda belajar ilmu hipnotis, Anda akan diperkenalkan dengan yang namanya gelombang pikiran ya. Ya, bahasa gampangnya Anda mengenal pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar secara teori itu kan terdiri dari 12% kapasitasnya, sedangkan pikiran alam bawah sadar terdiri dari 88%, yang maksudnya adalah 1/9. Teman-teman yang sudah mempelajari ilmu hipnotis ini kan sering bermain di area yang namanya pikiran alam bawah sadar. Nah, terjawab karena mereka misalkan terbiasa menggunakan bawah sadarnya ya, pikiran alam bawah sadarnya, entah ini untuk melakukan hipnotis ke orang lain atau untuk melakukan hipnotis terhadap dirinya sendiri dengan self hipnotis ini. Nah, mereka sering masuk ke sana, masuk ke pikiran alam bawah sadar. Bahasa gampangnya lagi, pikiran alam bawah sadarnya ini sering diasah dan digunakan. Berbeda dengan orang yang jarang menggunakan. Orang-orang yang belum belajar ilmu hipnotis ini cenderungnya mereka mengasah pikiran sadarnya saja. Itu yang menjadikan perbedaan yang signifikan ketika teman-teman yang sudah belajar ilmu hipnotis ini, tanda kutip, rata-rata mempunyai tingkat pemahaman, tingkat kecerdasan yang berbeda dengan orang yang belum belajar ilmu hipnotis. Nah, Tuhan ini kan menciptakan pikiran kita ya teman-teman, kan tidak iseng. Ya logikanya tadi, ngapain sih Tuhan memberikan pikiran sadar sekian persen, pikiran alam bawah sadar sekian persen? Tentu kedua-duanya ada fungsinya buat kita, ada manfaatnya, ada nilai gunanya, ada kebaikannya buat kita. Tapi sayangnya tidak semua dari teman-teman ini tahu cara memanfaatkan yang sudah diberikan Tuhan tadi. Ya, pikiran alam bawah sadar ini banyak yang tertidur, belum digali, potensinya masih tertidur. Eman ya, sayang sekali. Sebab Anda mempunyai modal yang sama, Anda mempunyai bekal yang sama. Ya ibarat kata begini loh teman-teman, ketika pikiran alam bawah sadar itu seperti handphone zaman sekarang, Android zaman sekarang ini ya. Ini kan smartphone, pinter, cerdas, smartphone, handphone yang cerdas. Bisa Anda bayangkan jika yang menggunakan ini kakek nenek Anda, mbah buyut Anda, apa yang terjadi? Oke, mentok rata-rata ya paling digunakan untuk telepon, halo, hanya itu aja ya. Padahal ini aplikasinya banyak sekali.
Nah, makanya smartphone tadi ini seperti pikiran alam bawah sadar, harus digunakan oleh orang yang smart, mungkin termasuk Anda. Maka Anda yang menonton video ini kan bisa lebih memaksimalkan HP Anda dibandingkan Mbah Buyut Anda, ngerti ya? Ya, artinya ketika Anda lebih banyak menggunakan alam bawah sadar Anda dengan cara yang cerdas, dengan cara yang smart, salah satunya Anda belajar ilmu pikiran, Anda mendalami ilmu pikiran dengan belajar ilmu hipnotis misalkan, nah, Anda akan menjadi orang yang smart, yang mampu mengoperasionalkan pikiran alam bawah sadar Anda yang cerdas, yang smart. Apple to apple, ya, dipahami ya? Itu jawaban sederhananya supaya Anda mengerti. Maka sering saya katakan berulang kali, bahkan di video sebelum ini, kerugian ketika Anda ini belum bisa hipnotis. Hipnotis itu kan bukan sekedar membuat orang linglung, membuat orang lupa, membuat orang seperti dalam pengaruh kita, kontrol kita. Itu kan hanya bagian luarnya, teman-teman. Banyak sekali potensi yang ada di dalam diri kita yang masih nganggur, ya. Nah, itu manfaatnya ketika Anda mau menggali, masuk ke sana, potensi tersebut akan keluar. Seperti Anda memegang smartphone tadi, handphone ini tadi ya, smartphone ini, dan Anda bisa memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP ini. Lain halnya, Anda sudah dibekali HP canggih, tapi Anda tidak tahu cara menggunakannya. Hanya sebatas buat telepon atau SMS ya, kalau zaman dulu. Itu ya, teman-teman. Sayang sekali, oke? Ini jawabannya sudah saya berikan. Kembali keputusan di tangan Anda, apakah Anda memilih untuk memaksimalkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda, ataukah Anda hanya membiarkan saja? Ya, terserah Anda. Saya hanya memberikan opsi, ya, pilihan. Ya, terserah Anda mau pilih yang mana, gitu saja ya. Semua kembali ke Anda. Gitu saja, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Sampai ketemu di next video, dan sekali lagi buat Anda yang ingin tergabung di kelas Mind Hipnotis bersama saya, nomor WA-nya ada di sini, atau buat teman-teman yang ingin membeli e-book kitab Mind Hipnotisnya. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Terima kasih.